Halo semuanya, berikut langkah-langkah pengisian formulir PPDB eksternal. Langkah-langkah berikut dapat dilakukan untuk PPDB eksternal SMP dan dapat dilakukan juga untuk PPDB eksternal SMA. Langkah pertama, kita akan mengakses web sekolah atau web yang telah dibagikan kepada Bapak Ibu semua. Saya akan contohkan untuk SMP. Kita akan akses web sekolah yaitu slide.wixsite.com/lembaran/ppdb-eksternal karena ini untuk SMP maka saya akan akses SMP, tapi kalau untuk SMA silahkan ketik SMA gitu ya, lalu di enter. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, sebenarnya kita bisa melihat di sini ada PPDB eksternal SMA juga, ada PPDB eksternal SMP. Pastikan judul yang muncul adalah SMP kalau ingin mendaftar SMP. Pastikan juga yang muncul SMA kalau ingin mendaftar SMA. Baik, saya akan contohkan SMP. Langkah pertama yaitu kita akan mengklik link berikut, link ini, untuk mengisi formulir. Nah, link ini berguna untuk mendapatkan kartu tes PPDB. Setelah mengisi formulir ini nanti, maka kita akan mengkonfirmasi bahwa kita sudah menerima kartu PPDB jika sudah masuk di email kita. Baik, kita akan contohkan. Kita akan isi formulir terlebih dahulu. Pada saat pengisian formulir, maka sistem akan minta untuk login ke email yang kita gunakan. Nah, untuk saat ini saya menggunakan email ini. Silakan masuk dengan password dan email yang digunakan. Jika muncul seperti ini, oke, kita abaikan saja begitu. Nah, sampai muncul tampilan seperti ini. Nah, ketika muncul tampilan seperti ini, pastikan dulu ini form apa? Ini form eksternal SMP atau form eksternal SMA. Setelah selesai, silakan isi tanggal pengisian. Nah, misalnya hari ini, nama lengkap ini diisi selengkap mungkin sesuai dengan nama lengkap anak-anak Bapak Ibu semua. Misalnya saya akan menggunakan nama Putra Jadibu. Asal sekolah misalnya SMP Bakti Mulia, gitu ya. Oh sorry, karena ini form PPDB eksternal SMP, tidak mungkin asal sekolahnya SMP, saya kasih SD ya. Sesuaikan dengan asal sekolah anak Bapak Ibu. Nomor HP yang diisi adalah nomor HP orang tua, wajib nomor HP orang tua. Misalnya saya gunakan nomor HP apa saja Bapak Ibu. Nah, tapi di sini nanti pastikan nomor HP yang bisa dihubungi yaitu nomor HP orang tua. Setelah itu di sini diminta untuk mengunggah foto ukuran 3x4 tapi dalam bentuk soft copy. Maksimal filenya itu 10 MB, format filenya JPG. Jadi saya akan menggunakan satu foto yang telah saya sediakan sebagai contoh. Saya gunakan foto ini. Setelah itu diupload. Nah, setelah mengupload, maka kita akan mendaftarkan email yang akan digunakan untuk selama tes PPDB ini, dan email yang akan kita gunakan untuk mendapatkan kartu tes PPDB-nya. Oke, saya akan menggunakan email saya sendiri. Setelah itu klik submit. Oke, di sini akan muncul tampilan. Terima kasih telah mengisi form PPDB ini. Untuk informasi, kartu PPDB Anda sedang dikirim melalui email yang tertera dalam form ini. Mohon menunggu kurang lebih 5 menit untuk mengirimnya ke email Anda. Jadi kita akan buka email. Saya akan ketik Gmail. Gitu. Nah, silakan di refresh. Nah, kalau sudah masuk, ini contohnya seperti ini, kita klik begitu, kita buka filenya.
maka akan tampil seperti ini. Nah, pastikan ketika Bapak Ibu sudah buka nama peserta, asal sekolah, nomor handphone, dan email yang digunakan sesuai dengan data Bapak Ibu semua. Nah, yang paling penting adalah di sini ada nomor peserta, yaitu SMP data 008. Baik, setelah dicek sudah pasti, kita akan download. Nah, setelah di download, file ini akan masuk di folder download di komputer kita. Nah, setelah kita mendapatkan kartunya, kita akan mengkonfirmasi bahwa kita sudah memperoleh kartunya. Yaitu kita akan klik di sini konfirmasi penerimaan kartu PPDB. Maka akan muncul berikut, yaitu formulir konfirmasi penerimaan kartu tes. Kita akan konfirmasi. Kita akan sesuaikan dengan nama di sini, kita akan sesuaikan dengan kartu tes kita. Saya akan coba buka. Saya akan copy saja ya. Nomor peserta, ini nomor pesertanya. Nomor handphone kita akan sesuaikan. Email peserta kita pakai yang sudah di sini. Oke, kalau sudah kita akan unggah kartu tes yang sudah kita dapat, gitu ya. Kita cari filenya di mana, unggah, saya upload. Setelah mengupload, kita akan klik ini. Oke, sampai di sini penjelasannya. Kalau muncul tampilan seperti ini, berarti kita sudah menyelesaikan proses pendaftaran formulir PPDB eksternal, gitu ya. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana cara masuk ke dalam Google Class. Google Class ini adalah sarana komunikasi nanti antara pihak sekolah dengan peserta didik ketika melakukan tes, gitu ya. Nah, untuk masuk ke dalam Google Class, kita akan menggunakan ID, begitu ya. ID yang ada di dalam kartu tes ini. Nah, sebagai informasi, silakan dibaca ketentuan yang ada di dalam kartu tes ini, begitu. Silakan dibaca semua. Setelah dibaca semua, maka sekarang kita akan masuk bagaimana cara join ke dalam Google Class, gitu ya. Yang pertama, silakan buka tab baru. Silakan ketik Google Class, Google Classroom. Setelah itu kita akan klik Google Classroom. Nah, kalau baru pertama kali masuk ke dalam Google Class akan muncul seperti ini. Tidak masalah, silahkan klik Continue. Nah, untuk join ke dalam Google Class, kita akan menambahkan kelas, yaitu join class, gitu ya. Join class dengan cara kita akan memasukkan ID yang ada di dalam kartu PPDB kita, yaitu MIVJT, maksudnya MIVJT, saya cek lagi, MIVJT QU. Nah, ini Google Class untuk SMP, begitu ya. Untuk SMA berbeda lagi ya. Untuk SMP yang ini, untuk SMA nanti sesuaikan dengan kartu. Perhatikan dalam kartu, begitu ya. Setelah itu kita akan join, ya. Nah, ketika sudah join, maka akan muncul seperti ini. Artinya kita sudah masuk di dalam Google Class. Setelah itu kita akan kembali ke klik main menu. Kita akan klik Pass. Nah, pastikan sudah masuk seperti ini, PPDB eksternal. Ya, ini untuk SMP. Baik, demikian tentang bagaimana cara join ke dalam Google Class. Selanjutnya akan dijelaskan tentang bagaimana untuk melakukan tes pada saat ujian nantinya. Terima kasih. Baik, penjelasan berikut adalah penjelasan tentang bagaimana melakukan tes pada saat ujian nantinya. Nah, langkah pertama kita akan membuka Google Class, gitu ya. Google Class yang telah kita join melalui kartu PPDB kita. Nah, ketika join nanti di dalam Google Class ini akan dikirim link, begitu ya. Nah, tampilan yang saya tunjukkan ini adalah sekedar simulasi saja. Nanti pada H-1 sebelum ujian,
peserta didik dapat melakukan tes begitu ya, dapat melakukan tes simulasi. Bagaimana caranya? Kita akan mengklik link yang telah dikirimkan di dalam Google Class kita. Oke, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kalau muncul seperti ini, silakan masukkan email yang digunakan di dalam Google Class. Misalnya saya menggunakan email ini. Email yang dimasukkan di sini adalah email yang digunakan di dalam Google Class. Peserta didik jangan mengikuti email yang ini ya. Ini hanya contoh saja. Setelah itu kita akan klik Get Your Link. Begitu. Nah, di sini katanya adalah, di sini ada pesan bahwa linknya sudah dikirim ke email kita. Nah, sekarang kita akan buka email kita, Gmail kita. Kita akan buka, kita cek apakah linknya sudah masuk. Oh, sudah masuk. Ini ada linknya. Silahkan diklik. Setelah itu klik Open the Form. Nah, ketika diklik akan muncul seperti ini. Ini adalah judulnya, ini adalah waktu, ini adalah email kita. Kalau sudah pas, silakan klik Open the Form. Nah, ini tampilannya. Ini adalah instruksi-instruksi. Ini wajib dibaca semua. Ketika sudah baca, klik berikutnya. Nah, kita akan isi nama lengkap sesuai dengan kartu tes kita, gitu ya. Nah, ketika dimulai, jamnya langsung countdown ya, langsung menghitung mundur. Silakan diisi. Jurusan yang diminati ini hanya sekedar data saja. Kamu pengennya masuk di kelas apa? Tapi ini bukan menjadi acuan ya, ini hanya data saja. Setelah itu token ujian. Nah, token ujian di sini adalah, di sini dijelaskan bahwa token ujiannya adalah berdasarkan nama kita dan nomor peserta kita begitu ya. Nah, ini saya contohkan seperti ini, misalnya nomornya ini dan kita dapat kartu tes seperti ini. Gitu. Saya akan ketik misalnya P garis datar SMA garis datar 011. Nah, ini disesuaikan ya. Ini hanya contoh saja, disesuaikan dengan kartu kita. Setelah itu klik berikutnya. Sorry, ini ada salah. Kalau salah maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah underscore. Setelah itu klik berikutnya. Kalau passwordnya benar, maka akan tampil seperti tampilan berikut. Nah, sekarang kita akan mengerjakan ya. Akan muncul tampilan seperti ini per part atau per soal. Misalnya ini adalah bahasa Inggris, kita selesaikan dulu bahasa Inggris, baru kita bisa beralih ke soal berikutnya. Misalnya saya akan jawab sembarangan, gitu ya. Saya akan jawab masalah apa adanya. Tapi pada saat tes nanti, silakan jawab dengan benar ya. Setelah itu klik berikutnya. Kalau sudah kita jawab, sebenarnya kita bisa balik lagi ke tes sebelumnya untuk cek. Tapi wajib dijawab dulu. Ya, wajib dijawab dulu baru bisa kembali. Saya akan jawab saja, gitu ya. Nah, di sini juga ada soal esai. Silakan dijawab sesuai dengan pertanyaannya. Nah, di sini saya tulis deskripsi tentang negaramu. Saya akan jawab apa adanya saja begitu. Kalau muncul tampilan yang di bawah ini submission ID, ini abaikan saja. Kalau sudah selesai, pastikan sudah mengirim sebelum waktu yang ditentukan ini. Pastikan sudah mengirim sebelum waktu habis. Kalau waktu sudah habis, maka jawaban kita akan hilang atau error dan tidak bisa diakses kembali. Nah, pastikan sudah dikirim sebelum waktu habis. Misalnya 2 menit sebelum waktu habis atau 3 menit sebelum waktu habis. Itu setelah itu kita akan kirim. Kalau sudah dikirim maka tesnya sudah selesai. Demikian tentang bagaimana cara melakukan tes. Hal-hal teknis lainnya akan dijelaskan di dalam Google Class dan informasi-informasi lainnya akan dijelaskan di dalam Google Class. Terima kasih.